Halo para penjelajah pengetahuan, selamat datang kembali di saluran kami. Pernahkah Anda berpikir, mengapa negara-negara begitu gigih memperebutkan sepetak tanah kecil di tengah laut? Pulau-pulau mungil yang kadang tak berpenghuni dan tak lebih besar dari lapangan sepak bola. Seringkali menjadi subjek sengketa besar yang melibatkan diplomasi intens klanisto hingga bahkan ketegangan militer. Namun, yang menarik, tidak semua sengketa berakhir dengan konflik senjata. Ada yang diselesaikan dengan cara-cara yang sungguh unik dan tak terduga. Hari ini, kita akan menyelami beberapa kisah paling ikonik tentang pulau-pulau kecil yang menjadi pusat perhatian dunia karena diperebutkan oleh dua negara. Mari kita mulai. Kisah pertama membawa kita ke Kutub Utara, tepatnya ke Selat Neris antara Greenland, wilayah Denmark, dan Pulau Ellesmere di Kanada. Di sana, teronggok sebuah pulau batu tanpa penghuni yang dikenal sebagai Pulau Hans selama puluhan tahun. Pulau mungil ini menjadi titik sengketa antara Kanada dan Denmark. Namun, sengketa mereka bisa dibilang yang paling sopan di dunia. Bayangkan, alih-alih saling menembak, tentara dari kedua negara secara bergantian akan mengunjungi pulau itu. Mereka akan mencabut bendera lawan, memasang bendera negara mereka sendiri, dan yang paling unik, meninggalkan sebotol minuman keras. Whisky untuk tentara Kanada, dan schnapps untuk tentara Denmark. Tradisi ini berlangsung selama puluhan tahun hingga akhirnya pada tahun 2022. Kedua negara mencapai kesepakatan damai untuk membagi Pulau Hans menjadi dua bagian. Ini adalah penyelesaian yang luar biasa, dan secara historis, ini memberikan Denmark perbatasan darat pertama dengan negara selain Jerman. Sebuah contoh bagaimana diplomasi dan sedikit humor bisa menyelesaikan masalah rumit. Beralih dari dinginnya Arktik, mari kita menuju perairan tropis Laut Sulawesi. Tempat dua pulau kecil yang indah, Sipadan dan Ligitan, menjadi subjek sengketa panjang antara Indonesia dan Malaysia. Kedua pulau ini bukan sekadar batu di laut. Mereka adalah surga bawah laut dengan potensi pariwisata yang besar dan kekayaan hayati laut yang melimpah. Klaim Indonesia didasarkan pada jejak sejarah kolonial Belanda yang mewariskan klaim atas pulau-pulau tersebut. Di Zeeland, Malaysia mengklaim berdasarkan bukti pendudukan efektif, seperti upaya konservasi penyu dan keberadaan mercusuar yang dibangun dan dioperasikan oleh mereka. Karena tak kunjung mencapai kesepakatan bilateral, kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag setelah melalui proses yang panjang dan mendalam. Pada tahun 2002, ICJ memutuskan bahwa kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan jatuh kepada Malaysia. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam hukum internasional dan menunjukkan bagaimana sengketa wilayah bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang damai. Dari Asia Tenggara, mari kita terbang ke Eropa. Tepatnya ke Sungai Bidasoa yang menjadi perbatasan alami antara Prancis dan Spanyol. Di tengah sungai ini terdapat sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Vezin. Apa yang membuat pulau ini istimewa? Ini adalah salah satu contoh kondominium wilayah paling unik di dunia. Kondominium berarti wilayah yang dikelola bersama oleh dua atau lebih negara. Alih-alih berebut, Prancis dan Spanyol telah sepakat untuk berbagi kepemilikan dan pengelolaan pulau ini secara bergiliran. Prancis mengelolanya selama 6 bulan, dari Februari hingga Juli, dan kemudian Spanyol mengambil alih selama 6 bulan berikutnya, dari Agustus hingga Januari. Sistem unik ini telah bertahan selama berabad puluh tahun. Tepatnya sejak perjanjian Pyrenees pada tahun ke-1659, sebuah bukti bahwa kerjasama dan kompromi bisa menciptakan solusi yang abadi bahkan untuk wilayah yang dipermasalahkan. Namun, tidak semua sengketa berakhir dengan diplomasi yang sopan atau pembagian yang adil. Sengketa Kepulauan Dokdo, yang dikenal sebagai Teshima di Jepang, jauh lebih tegang dan melibatkan sentimen nasionalisme yang mendalam, terutama terkait dengan sejarah kolonial yang kompleks antara Korea Selatan dan Jepang. Saat ini, kepulauan ini secara de facto dikuasai oleh Korea Selatan, yang bahkan menempatkan penjaga pantai di sana untuk menegaskan kedaulatannya. Namun, Jepang terus mengklaimnya sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah mereka secara resmi. Pentingnya kepulauan ini bukan hanya pada simbolisnya, tetapi juga pada nilai strategis dan ekonominya. Perairan di sekitarnya sangat kaya akan sumber daya ikan dan diduga memiliki potensi cadangan gas alam yang besar.
Sengketa ini tetap menjadi isu sensitif yang kerap memicu protes diplomatik dan demonstrasi di kedua negara. Setelah melihat berbagai kasus ini, pertanyaan mendasar muncul, mengapa pulau-pulau mungil ini begitu penting dan diperebutkan dengan sengit? Biasanya, ini bukan tentang luas tanahnya yang seberapa besar, melainkan tentang implikasi yang lebih jauh. Pertama, kepemilikan pulau memperluas apa yang dikenal sebagai zona ekonomi eksklusif atau ZI sebuah negara. Dengan memiliki sebuah pulau, suatu negara berhak atas sumber daya laut sejauh 200 mil laut di sekitarnya. Bayangkan berapa banyak ikan, minyak, atau gas alam yang bisa ditemukan di wilayah seluas itu. Kedua, lokasi strategis pulau seringkali sangat penting untuk keamanan nasional, seperti pengawasan militer, navigasi kapal, atau sebagai pos terdepan. Dan yang ketiga, tentu saja, adalah sumber daya. Potensi minyak, gas, atau mineral di dasar laut sekitarnya bisa menjadi daya tarik ekonomi yang sangat besar, mendorong negara untuk mengklaim setiap jengkal wilayah yang mungkin mengandung kekayaan tersebut. Jadi, begitulah kisah-kisah menarik di balik sengketa pulau-pulau kecil yang memiliki dampak besar pada peta geopolitik dunia. Dari perang whisky yang unik hingga keputusan Mahkamah Internasional yang krusial. Setiap pulau punya cerita sendiri tentang diplomasi, klaim, dan ambisi nasional. Ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antar negara dan betapa berharganya setiap jengkal wilayah. Tidak peduli seberapa kecil ukurannya. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi Anda jika Anda ingin kami mendalami detail sejarah dari salah satu sengketa di atas. Atau mungkin mencari informasi tentang sengketa wilayah terbaru. Berikan komentar di bawah. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak konten informatif seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.